Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdan Pratama dari SMKN 11 Bandung kelas 11 TJKT. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai VLAN dan trunking. Pertama-tama, apa sih itu VLAN? Nah, VLAN ini merupakan singkatan dari Virtual Local Area Networking ya. Dan kali ini saya akan langsung menjelaskannya melalui gambar ini. Nah, jadi di satu gedung ya, anggap aja ini adalah satu ruangan atau satu gedung, dan yang biru ini merupakan kelas IT, kelas basement, dan kelas teknik. Nah, contohnya di sini kita berikan untuk ruangan IT itu VLAN ID 10. Nah, jadi ini VLAN ID-nya 10. Lalu untuk basement VLAN ID 20, dan untuk teknik 30 seperti ini. Nah, berikutnya, dan masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Contohnya untuk IT kita kasih 192.168.10.0 prefix 24. Untuk yang ini 192.168.20.0 prefix 24. Dan untuk basement 192.168.30.0 prefix 24. Di sini kita tahu jika setiap ruangan kelas ini memiliki IP network yang berbeda. Nah, nanti dari setiap PC ini akan terhubung ke switch ya. Dan jadi dari setiap PC ini tuh akan terhubung ke switch seperti ini. Semuanya akan terhubung ke switch seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di mode VLAN ini juga memiliki ada dua fungsi ya. VLAN ini tuh memiliki dua fungsi. Nah, untuk yang pertama itu untuk memanajemen bandwidth. Nah, contoh memanajemen bandwidth itu seperti untuk VLAN ini ya, untuk VLAN ID 10, untuk IT kita bisa berikan bandwidthnya seperti 10 Mbps, 10 MB, lalu untuk basement 20 MB misalkan, dan untuk teknik kita beri 30 Mbps ya. Nah, dan fungsi lain dari VLAN ini adalah memecah broadcast domain. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, broadcast domain itu seperti kita PC 0 memberikan paket pesan ke switch. Nah, dari switch itu akan terbagi ke semuanya kan, ke semua perangkat yang terhubung ke switch. Nah, namun dengan ada VLAN-nya ini, meskipun ada 9 PC nih di 3 ruangan. Nah, karena menggunakan VLAN, jadi PC 0 tuh akan mengirim paket ke switch. Nah, dia tuh dari switch ini akan membroadcastnya tuh cuman ke VLAN yang sama dengan PC 0. Jadi VLAN yang berbeda dengan PC 0 ini tidak akan mendapatkan paket gitu ya. Segitu pengertian dari VLAN. Oke? Apakah sudah paham? Segitu saja pengertian VLAN dari saya. Berikutnya akan mengkonfigurasi VLAN ya teman-teman.
Untuk mengkonfigurasi VLAN seperti di yang sebelumnya, kita buat dulu, kita pasangkan dulu ininya ya, PC-nya. Kita PC namanya kita hapus. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau mengkonfigurasi VLAN-nya tuh dengan 2 ID VLAN aja, jadi VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, kan karena di sebelumnya tuh sampai 3 ya sama VLAN 30. Nah, sekarang mah saya akan mengkonfigurasinya dengan 2 ID VLAN aja. Jadi 2 ID VLAN 10 yaitu IT dan ID VLAN 20 yaitu Bisman. Untuk pertama, masukkan 3 PC saja. Di sini saya akan memasukkan 3 PC dari setiap ruangan ya, teman-teman. Jadi kayak ruangan 1, ruangan IT itu 3 PC diwakilkannya. Dan ruangan Bisman juga 3 PC. Nah, berikutnya kita sambungkan ke switch ya, teman-teman. Nah, agar memudahkan, kan kalau misalnya satu-satu itu seperti ini lebih sulit dan ribet gitu kan, ulang-ulang. Nah, kalian bisa tekan Ctrl baru klik dan tinggal sambungkan. Nah, saya juga ingin memberitahu kalau ini menyambungkan seperti ini lebih baik kalian tuh di ini ya, apa sebutannya teh, diurutkan. Jadi kalau misalnya mau VLAN 10 nih, nah kalian sambungkan dulu semua VLAN 10, semuanya VLAN 10 baru ke VLAN berikutnya, jangan diselang-seling kayak VLAN 10 baru VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, jangan seperti itu ya teman-teman. Nanti itu akan merepotkan di bagian konfigurasi VLAN-nya ya. Nah, ketika sudah, kita kasih IP teman-teman. Kita kasih kotak terlebih dahulu untuk memisahkannya ya, seperti ini. Kita kasih kotak, maaf, fill color. Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Maaf kekecilan dan kecil. Nah, seperti ini. Dan warna pink. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih ini dulu ya, kasih nama. Nah, misalkan di sini kita tahu kan IT, di sini Bisman. Pertama-tama kita masukkan dulu IP ya, kita tambahkan IP. Nah, untuk IP di sini kita kan 192.168.10.0 prefix 24. Dan untuk yang ini juga 192.168.20.0 prefix 24. Dan lupa kita juga tambahkan ini ya, apa namanya, ID VLAN ID-nya. Nah, di sini kita tambahkan VLAN ID-nya kan, untuk IT itu VLAN ID-nya 10, tambahkan VLAN ID 10, dan untuk Bisman VLAN ID-nya 20. Seperti ini. Untuk memudahkan nantinya ya, biar gak pusing. Untuk Bisman. Nah, seperti ini aja. Berikutnya kita masukkan IP ini ke setiap isinya ya teman-teman. Desktop. Nah, 192.168.10. Nah, kita Ctrl A, Ctrl C agar nantinya memudahkan. Jadi tinggal tempel-tempel ya. Titik 1. Nah, jadi waktu kita ganti ke PC 2 ke desktop, di sini kita tinggal Ctrl F untuk
tinggal tempel, baru masukkan 2. Lalu di sini sama seperti itu, tempel 3. Nah, seperti itu. Berikutnya di VLAN basement atau di kelas basement, ruangan basement 192.168.20 titik, Ctrl A, Ctrl C. Ini 1. Desktop. Di sini 2. Dan di sini 3. Ctrl V 20.3. Nah, jika sudah seperti ini, kita konfigurasi di VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk CLI, enter, masuk privilege, mode privilege, lalu masuk ke mode global konfigurasi. Nah, yang pertama itu kita buat VLAN-nya dulu ya teman-teman. Cara membuat VLAN-nya itu mengetikkan atau dengan komen VLAN, masukkan VLAN ID-nya. Nah, kita akan buat yang IT dulu ya, VLAN 10, enter. Lalu masukkan name, masukkan namanya IT, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita exit. Untuk exit, menambahkan device atau lab PC yang terhubung ke VLAN 10 ini, yang akan menjadi anggota VLAN 10 inilah bahasanya Maya. Nah, pertama tuh kita ketikkan int range. Nah, kenapa pakai range? Nah, kan di sini tuh ada FA01, di sini FA02, dan ini FA03. Nah, jadi di sini ya, yang tadi saya bilang dari awal, kalian kalau ingin menyambungkan ke switch harus berurutan dari satu VLAN yang sama, Jadi gampang gitu di sini ya. int range FA0/1. 0/1 kan di sini, FA0/1 sampai 3 di sini berarti 1 2 3. Masuknya tuh masuk ke VLAN 10 atau VLAN IT. Nah, lalu udah masukkan interface range FA0/3. Oh, maaf, sebelumnya. Jika kalian ingin menambahkan satu PC, kalian tinggal ketikkan int FA lalu berapa, FA berapanya gitu ya. Itu akan menambahkan satu PC aja. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini, kita ketikkan switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 10, enter. Nah, ini dari sini sampai sini merupakan konfigurasi dari VLAN IT atau VLAN 10. Nah, kita kita buat yang VLAN basementnya ya teman-teman, config, lalu VLAN 20, name basement, baru exit kembali, lalu masukkan int range FA0/4 sampai 6. Ini kan 1 2 3 4, 1 2 3. Nah, di sini kan 4, 5 dan 6. Baru switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 20, enter. Nah, sudah ya, tinggal end. Dan cara melihat VLAN-nya, VLAN yang sudah dikonfigurasi, yaitu dengan mengetikkan show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat VLAN 10 dengan nama IT dan anggotanya.
Nah, kita bisa lihat di sini jika VLAN IT aktif VLAN 10, nama IT dan anggotanya gitu ya yang terhubung ke VLAN 10, yang termasuk ke VLAN 10 itu FA01, FA02, FA03 ini. Dan berikutnya bisman seperti ini, teman-teman. 4, 5, dan 6. Begitu cara untuk mengkonfigurasi dari VLAN ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat simulasinya seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan coba tes ya dari PC 1. Dari PC 1 akan dikirim ke PC 2. Nah, kita coba PC 1 kirim ke PC 2. Nah, di sini PC 1 akan mengirim ke switch dan dari switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Tapi tidak akan mengirim ke PC 4, 5, dan 6. Hal itu terjadi karena fungsi VLAN itu sendiri, yaitu memecah broadcast domain yang seperti saya sebutkan. Jadi paket tersebut tidak akan terkirim ke VLAN lain selain ke VLAN dia sendiri gitu ya, VLAN itu sendiri. Jadi seperti itulah cara kerja dan konfigurasi dari VLAN. Kita coba untuk menyelesaikan pingnya dulu. Di sini sudah ICMP. Kirimkan dan sudah berhasil. Successful. Nah, berikutnya kita akan menambahkan ruangan lain. Kita akan menambahkan ruangan lain. Contohnya tuh seperti ini ya, teman-teman. Jadi nah, jadi seperti ini, kita kasih contohkan yang mudah aja. Jadi di sini merupakan ini lantai 1. Lantai 1 dan kita akan buat lantai 2-nya di sini ya, teman-teman. Oke. Kita kontrol PC. Tambahkan PC-nya. Lalu switch. Di sini kita sama aja seperti yang sebelumnya di lantai 1, tidak ada yang berbeda. Kita atur-atur biar lebih bagus. Nah, kita warnain juga. Ini kita kasih warna. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita hubungkan ke switch-nya. Kontrol agar cepat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita konfigurasi dari setiap PC-nya. Ini sama aja seperti yang sebelumnya, IP VLAN 10, bisman VLAN 20, IP-nya sama seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja, langsung aja mengkonfigurasi. Maaf, kita percepat agar hijau. Kita konfigurasi terlebih dahulu. 192.168.10 Ctrl A, Ctrl C titik, karena di sini udah hostnya tuh 10.1, 10.2, 10.3, maka di sini 10.4. Sini
sini 10.5 dan di sini 10.6 ya teman-teman. 10.6 dan kita pasangkan di sini juga 192.168.20 titik Ctrl A Ctrl C titik 4. Nah teman-teman, di sini kita tidak memasukkan default gateway karena default gateway ini dipakai jika ada router ya teman-teman. 4 5 di sini 6. Nah, lalu kita konfigurasi switchnya ya, sama seperti di ruangan lantai 1, maksudnya di lantai 1 ya, di switch yang ada di lantai 1. Konfigurasinya sama, enable config. Karena di sini saya akan biar lebih gampang ya, kita gini aja, VLAN 10 name IT. Nah jika sudah seperti ini kita exit. VLAN 10 name IT, lalu IMT range FA 0/1 sampai 3, switch port mode akses, switch port mode switch port akses VLAN 10. Selesai, kita end, baru kita kembali ke config terminal ini, VLAN 20, kita tambahkan VLAN 20, namanya basement, kita exit. Oh maaf, bukan nama ya, tapi name. Nah namanya basement, baru kita exit. IMT range FA 0/4 sampai 6, 4, 5, 6. Baru switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah sudah selesai, kita coba lihat show VLAN brief. Di sini sudah ya, VLAN ID 10, nama IT yang terhubung 1, FA2, FA3. VLAN ID 20, namanya basement, FA 04, 5, dan 6. Nah berikutnya kita akan mengkonfigurasi terang ya teman-teman. Kita konfigurasi terang. Apa? Kita ini dulu. Kita tambahkan sini lantai 2. Nah, berikutnya kita konfigurasi terang ya. Pertama-tama kita lihat dulu. Kita sambungkan switch dengan switch seperti ini. Di sini untuk switch 0, FA yang terhubung ke switch lantai 2 yaitu FA 0/7 ya, FA 07. Dan untuk switch 1 di lantai 2 ini juga sama, yang menghubungkan mereka adalah FA 07 juga. Untuk mengkonfigurasi VLAN-nya kita masuk ke mode CLI, ke fitur CLI ini.
Lalu kita konfigurasi terang itu dengan mengetikkan, pertama-tama kita masuk ke global konfigurasi, baru masukkan interface-nya, interface FA0/7 ini ya, interface masukkan ini. Lalu berikutnya ketikkan switch port mode terang seperti ini, dan selesai. Nah, lakukan hal yang sama di switch berikutnya di interface FA0/7 port mode terang. Di sini kita bisa lihat caranya, show INT terang. Nah, FA07 ini udah trunking. Kita lihat juga di sini. Show INT terang. Di sini juga port 7 sudah trunking ya teman-teman. Dan mereka sudah bisa saling terhubung. Berikutnya kita akan mencoba mengirimkan paket ya teman-teman menggunakan tab simulasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, jika belum diterang dia tidak akan bisa saling mengirim sini nih. Jadi lantai 1 dan lantai 2 tuh tidak bisa saling kirim paket kalau belum ada terang. Nah, karena udah ada terang jadi dia bisa saling kirim paket. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba delete. Berikutnya yang Bisman. Kita coba. Nah, di sini mereka sudah berkenalan ya teman-teman. Switch PC 10. Coba. Sudah ya. Dan ke real time. Selanjutnya kita akan belajar mengenai always terang. Pertama kita masuk dulu ke show interface terang dulu ya. Jadi kita belajar di sini. Nah, show interface terang. Nah, di sini. Nah, maksud dari VLAN always terang. Ini adalah VLAN berapa saja sih yang diizinkan untuk melewati FA0/7 ini. Nah, untuk melewati ini teh VLAN berapa aja sih? Nah, di sini kan masih defaultnya seperti ini. Dan berikutnya ada VLAN allowed and active in management domain. Nah, fungsi itu adalah VLAN berapa saja sih yang sudah melewati FA0/7 ini. Nah, kan di sini sudah ada ya VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 1. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi agar VLAN allowed terangnya kita hanya yang dibolehkan melewatinya tuh cuman VLAN 10 dan VLAN 20 aja ya teman-teman. Gitu. Caranya masuk ke mode global konfigurasi, config terminal, lalu ketikkan FA0/7 INT FA0/7. Nah, berikutnya kita ketikkan switch port terang allowed VLAN kita masukkan 10,20 seperti ini. Nah, kita end, lalu kita lihat kembali show INT terang. Di sini sudah berubah ya, jadi yang boleh melewati
terang FA 0/7 ini adalah VLAN 10 dan 20 saja, teman-teman. Jadi itu fungsinya ya. Jadi fungsi dari always on terang tuh fungsinya adalah kayak VLAN berapa aja sih yang dibolehkan atau yang diizinkan untuk melewati terang tersebut, atau interface yang dijadikan terang tersebut. Interface yang dijadikan terang kan 0/7 ini. Nah, berikutnya kita akan membuat lantai 3, teman-teman. Kita buat lantai 3. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk membuat lantai 3 kita tambahkan 3 PC dari setiap ruangan. Jadi ada 6 PC di lantai 3 dan 1 switch ya, teman-teman. Di sini saya akan langsung saja, dan tidak akan ditampilkan video pembuatan atau pemasangan alat-alatnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat lantai 3-nya ya, teman-teman. Seperti yang di sebelum-sebelumnya, di setiap VLAN ditambahkan 3 PC. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan ini ya, apa namanya IP address dari setiap PC-nya. Di sini 10.7, 10.8, 10.9, 20.7, 20.8 dan 20.9. Nah, berikutnya kita konfigurasi. Nah, di sini tuh saya tadi sudah mengkonfigurasi ya, teman-teman. Tapi sayangnya tidak terekam. Jadi di sini saya sudah menambahkan VLAN 10 namanya IT, range 1 sampai 3, switch port mode akses dan switch akses VLAN 10. Nah, berikutnya kita di sini tinggal tambahkan basement, baru exit, masuk ke IN interface range FA 0/4 sampai per 6 ya, sampai 6, baru switch port mode akses, berikutnya switch port akses di VLAN 20. Nah, di sini kita N, teman-teman, kita lihat N, dan kita lihat show interface show VLAN brief ya. Nah, show VLAN brief. Nah, di sini sudah nih VLAN ID 10 namanya IT untuk PC, untuk flash Ethernet 1, 2, 3, dan VLAN basement dengan VLAN ID 20, 4, 5 dan 6. Di sini sudah. Lalu berikutnya kita terang ya, teman-teman. Terang caranya seperti sebelumnya. Kita di sini dulu. Nah, enable. Caranya seperti di yang sebelumnya. Kita ketikkan konfigurasi terminal, lalu masukkan interface FA 0/8 ya, karena yang menyambungkan ke switch ini FA 0/8, jadi FA 08 enter. Maaf, saya sedang pilot. Baru switch port mode mode terang. Di sini sudah N. Aduh, maaf, salah ya. Mode terang. Nah, lalu kita N, maksudnya seperti itu ya. Kita lihat show interface terang. Di sini sudah ya, FA 07 untuk terang untuk ke lantai 1 dan FA 08 untuk terang ke lantai 3. Nah, berikutnya kita lakukan konfigurasi di PC yang ini. Konfigurasi terminal, interface FA seperti ini, interface FA 0/7, lalu switch port mode terang, KN,
lihat show interface terang. Di sini FA0/7 sudah ngetrunking ya. Kita coba cek lagi teman-teman. Kita ceknya di sini aja. Ini ke PC 7 successful. PC ini sini successful. Dan ini ke sini juga successful. Berikutnya kita lakukan di antar VLAN basement ya. Successful lantai 2 dan lantai 3. Berikutnya lantai 3 dan lantai 1 VLAN basement successful ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mentrunking switch MLS. Jadi berikutnya itu kita akan mencoba mentrunking switch MLS ya. MLS nya yang ini, switch ini nih. Yang pertama kita lakukan ini, percepat. Nah, untuk pertama kita konfigurasi switch yang ada di lantai 3 terlebih dahulu. Yang ini kita konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal, lalu interface FA0/8, lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita juga lakukan yang di sini CLI enable konfigurasi terminal, INTA0/1, baru switch port mode terang. Nah teman-teman, kita bisa lihat kita mendapatkan komen rejected ini ya, yang artinya interface FA01 ini itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto. Nah, sebelum dari itu kita harus belajar dulu nih. Nah, kenapa sih seperti itu? Nah, untuk mode terang itu ada dua, yaitu ISL. Nah, ISL ini adalah punyanya Cisco ya teman-teman, yang artinya jika switch punya Cisco bertemu switch punya Cisco bisa melakukan yang ISL ini. Dan ada juga yang 802.1Q atau .1Q. Yang ini adalah open standar ya, yang artinya jika switch Cisco bertemu switch merek lain itu bisa dilakukan di 8 atau di .1Q ini. Nah, untuk switch multilayer ini dia support ISL dan .1Q. Namun di switch yang berada di lantai 3 ini dia tidak support ISL ya. Dia hanya support .1Q saja. Maka dari itu, jika kita konfigurasi terang di switch 3 itu akan otomatis terhubung ke .1Q. Coba kita lihat. Nih. Show interface terang. Di sini kita bisa lihat .1Q. Nah, namun untuk switch multilayer ini dia bingung mau pakai yang mana nih, mau pakai ISL atau .1Q nih gitu. Maka dari itu kita harus konfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu. Kita ketik. Nah, di sini kita ketikkan switch port trunking. Kita ketikkan bentar, kita sama switch port langsung terang encapsulation .1Q seperti ini. Nah, jika seperti ini berarti sudah bisa ya teman-teman
Lalu kita lakukan switch port mode terang. Switch port mode terang, mode terang. Nah, sudah. Dan baru kita show int terang. Di sini sudah ya, FA01 encapsulation-nya adalah 8.1q ya, 802.1q. Ini .1q ya. Sekarang kita akan belajar, berikutnya kita akan belajar mengenai Dynamic Trunking Protocol atau DTP ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar Dynamic Trunking Protocol atau disebut juga DTP. Di sini ada Dynamic Auto dan Dynamic Desirable ya guys. Ya teman-teman, maaf. Jika Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Auto, itu akan menjadi mode akses, dan jika Dynamic Auto bertemu Dynamic Desirable akan menjadi terang. Dan Dynamic Auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Dynamic Auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Dari kita langsung saja mencontohkannya ya teman-teman, agar menjadi lebih paham. Nah, kita akan langsung praktekkan saja. Di sini kita tambah 2 switch. Lalu kita hubungkan. Nah, kita lihat ini di switch 4 ya. Di switch 4 kita coba seperti ini, enable. Lalu kita akan konfigurasi. Sebelumnya kita show interface show interface FA0/1 switch port. Nah, kan sebelumnya tuh di sini Dynamic Auto dan operasionalnya mode static access ya teman-teman. Kita coba lihat di sini juga. Sini show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga sama. Kita lihat. Nah, switch port. Nah, di sini sama ya. Dan Dynamic Auto, static Auto. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi ini agar menjadi beda ya. Jadi di sini kita akan masuk ke konfigurasi terminal. Jadi di sini tuh kita akan mengkonfigurasi agar ini administratif modenya diganti. Kita ganti. Caranya dengan masuk interface FA0/1, lalu ketikkan switch port mode Dynamic Desirable. Nah, maka di dua ini akan berubah ya teman-teman. Lalu kita lihat kembali, kita ke enable, baru int FA0/1 switch port. Di sini juga kita lihat, enter, show. Nah, lihat di sini modenya menjadi Dynamic Desirable dan di sini masih Dynamic Auto. Nah, untuk penjelasannya di switch 4 ini menjadi Dynamic Desirable, yang artinya Dynamic Desirable itu kan mengajak ya, jadi terang atau mode yang dijalankan. Nah, operasional mode itu adalah mode yang dijalankannya gitu ya. Jadi Dynamic Desirable ini mengajak, dan mode yang dijalankannya akan menjadi terang. Kita lihat di switch 1 nih, di switch 3 maksudnya.
modenya menunggu. Mode menunggu dynamic auto itu adalah menunggu dan hasilnya akan menjadi terang ya. Yang artinya menunggu, ini kan menunggu. Switch 3 menunggu bertemu yang mengajak. Maka hasilnya switch 3 ini akan menjadi yang diajak, yaitu terang ya teman-teman. Kita bisa lihat sebelumnya di sini beda ya, berubah. Saat dynamic auto bertemu dynamic auto itu akan static, akses, dan jika dynamic bertemu desirable akan berubah menjadi terang ya teman-teman. Segitu penjelasan mengenai DTP atau Dynamic Terang Protocol ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tagged dan untagged ya teman-teman. Kita akan mencoba mengirimkan untuk melihat apakah tagged dan untagged ini, kita coba mengirimkan paket ya. Dengan mengirimkan paket kita ke real time. Hasilnya ke simulasi. Kita delete terlebih dahulu. Nah, kita coba dari sini ke sini nih. Dari PC 5 ke PC 11. Di lantai yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita lihat jika paket yang dikirimkan dari PC ke switch dan dari switch menuju switch. Nah, dari switch menuju switch ini itu namanya tagged. Jika kita lihat, nah, kita lihat nih dari switch menuju switch nih di ARP-nya. Jika kita lihat ada tulisan .1q ini, nah itu artinya tagged ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untagged atau untagged itu berarti tidak ada .1q-nya ini. Tidak ada tulisan .1q saat switch menuju switch ya teman-teman, tidak ada tulisan .1q ini. Jadi intinya jika di paket ARP ada .1q-nya berarti itu artinya tagged, dan jika di paket ARP tidak ada .1q-nya itu artinya adalah untagged. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai native VLAN ya teman-teman. Jadi native VLAN itu adalah paket yang dikirimkan dari switch ke switch. Nih, dari switch ke switch ini tidak akan ada tag, tidak perlu di tag, jadi tidak ada .1q-nya ya teman-teman. Langsung saja agar lebih paham, kita akan langsung praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita ke switch pertama dulu. Kita ke config terminal, lalu masukkan interface FA0/8 ya teman-teman. 0/8, lalu berikutnya kita ketikkan switch port terang native VLAN 20, enter. Kita ke seperti ini, do SHINT terang agar lebih mempermudah. Di sini sudah FA0/8, native VLAN-nya sudah 20. Berikutnya kita ke ini ya temannya, VN, baru konfigurasi terminal. Berikutnya masukkan interface FA0/7 ya teman-teman. Lalu switch terang native VLAN 20 ya teman-teman, enter. Lalu kita do SHINT terang. Di sini juga sudah selesai ya teman-teman. Berikutnya kita lihat, nah di sini kita kirim paket, misalkan dari PC 1 ke PC 7.
Nah, jadi saat dari switch ini ke switch ini, nih, switch ke switch 1 ke switch 2, switch lantai 2, lantai 3. Kita lihat di sini tidak ada .1Q-nya ya teman-teman, yang artinya ini sudah berhasil natif VLAN-nya. Meskipun sudah saling sudah ICMP ya teman-teman. Kita coba jika yang ini ya, lantai 1 dan lantai 2 itu kan tidak diaktifkan natif VLAN-nya gitu kan, tidak diubah. Jadi dia bawaan default yaitu 1. Kita coba PC 4 ke PC 10. Dia juga sudah ICMP atau sudah saling berkenalan. Tapi saat dari switch menuju switch, kita lihat switch mana? Switch 0 ke switch 1 ICMP. Dia ada tulisan .1Q-nya, yang artinya switch FA07 dan ini lantai 1 dan lantai 2 yang terang ini tidak diaktifkan natif VLAN-nya ya teman-teman. Maka dari itu ada .1Q-nya, berbeda dengan yang tadi, yang ini PC di lantai 2 ke PC di lantai 3, meskipun dia sudah ICMP, namun saat switch ke semua switch kita lihat di sini tidak ada tulisan .1Q-nya ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mencoba atau mempraktekkan agar natif VLAN-nya itu kembali default, yaitu jadi 1. Caranya gampang. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita ke sini. Sebelumnya kita ke exit dulu, exit. Nah, kita ke sini. INTFA08. Lalu switch port. Nah ininya ganti jadi 1 ya teman-teman. Nah, ketika kita lihat do show ini, maka akan menjadi 1 lagi. Nah, caranya gampang agar seperti saya tadi. Itu kalian klik, karena di sini exit terlebih dulu. Karena sebelumnya kita sudah memasukkan sudah memasukkan komen yang sama, maka kita tinggal klik atas aja. Jadi pencet tanda panah yang ke atas di keyboard kalian, lalu kita cari aja di sini, kita cari interface FA dulu, baru kita ini 1 dan nah di sini sudah kembali ke defaultnya teman-teman. Segitu saja materi atau pembelajaran dari VLAN dan trunking yang dapat saya berikan. Mohon maaf sebelumnya jika saya banyak salah kata dan perkataan saya yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.